Episode 236. Siapa dia? Rutinitas Fajri setiap paginya semenjak bersama Sapira yaitu mengantarkan permaisurinya menuju kampus bersama dengan Ivana. Ia harus memastikan jika adik dan istrinya baik-baik saja ketika berada di luar. Setelah mengantarkan Ivana menuju kelasnya, Fajri segera mengantarkan Safira. Semenjak menjadi istri Fajri, penampilan Sapira berubah drastis 180 derajat. Walaupun ia tidak selalu menggunakan pakaian mewah, namun apa yang ia pakai sangat terlihat modis dan menambah kesan cantik dan anggunnya seorang Safira. Tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang menatap mereka dengan tajam. Ia sangat tidak suka melihat Safira menikah dengan laki-laki lain kecuali dirinya. Fajri menyadari tatapan itu. Ada rasa tidak rela jika wanitanya ditatap seperti itu. Ia segera mendekap pinggang Safira dengan erat dan berhasil membuat mahasiswa yang lain menjadi berteriak gemas. "Mas," panggil Safira lirih. "Iya sayang," ucap Fajri lembut dan tersenyum. "Mas, malu dilihat orang," ucap Safira dengan wajah yang merona. "Kamu harus terbiasa seperti ini sayang, jangan menolak, atau aku akan menghukum dirimu ketika pulang nanti," ucap Fajri menyeringai. Safira terdiam, tentu saja ia sudah paham bagaimana cara kerja Fajri dalam menghukum dirinya. "Baiklah, apapun untuk paduka raja," ucap Safira tersenyum. "Jangan tersenyum manis sayang, karena kamu bisa menarik laki-laki lain untuk mendekat. Sungguh aku tidak akan rela jika harus berbagi, walaupun hanya sedikit," ucap Fajri cemberut. "Haha, iya sayang, iya," ucap Safira semakin tergelak melihat ekspresi Fajri yang sangat menggemaskan. "Ih, dibilangin jangan tersenyum malah ketawa," ketus Fajri. "Maaf sayang," ucap Safira menahan senyumnya. Hingga mereka tiba di kelas Safira, wanita cantik itu segera masuk ke dalam kelas setelah berpamitan kepada Fajri sang suami. "Nanti ada Mang Are yang menjemput kamu sayang," ucap Fajri merapikan rambut panjang Safira. "Iya mas, terima kasih. Apa nanti aku boleh mampir ke kantor?" tanya Safira. "Kalau siang ini mungkin gak bisa sayang, aku sudah ada janji dengan rekan kerjaku. Sebagai gantinya, aku akan mengajakmu ke suatu tempat, apa kamu mau?" tanya Fajri. "Baiklah," ucap Safira tersenyum manis. "Sudah masuk dulu sana, aku harus bekerja," ucap Fajri. "Baiklah tuan suami, hati-hati nanti perginya," ucap Safira melambai dan masuk ke dalam ruang kelasnya. Fajri tersenyum dan langsung bergegas menuju kantor untuk bekerja. Namun siapa sangka ada seorang laki-laki yang tengah menghadangnya. Laki-laki yang berperawakan culun dengan rambut belah tengah, gigi yang tongos, tempel besar di pipinya, tak lupa kacamata tebal dengan baju kotak-kotak. Fajri berusaha untuk tidak menghiraukannya, namun laki-laki itu malah berani menghadang langkah kaki Fajri. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Fajri mengernyit. "Iya, tolong Anda jauhi Safira. Dia pacar saya," ucapnya terbata. "Pacar? Saya suami Safira, suami. Seharusnya saya yang berbicara seperti itu kepada kamu," ucap Fajri tidak percaya. "Kak, kami saling mencintai. Kak, kamu hanya menjadi perusak hubungan orang," ucapnya lagi. "Sudah, saya tidak ada waktu untuk mengurus kamu, ini peringatan pertama dan terakhir. Kalau kau berani menyentuh istriku satu ujung kuku saja, aku akan remukkan seluruh tulangmu hari ini juga," ucap Fajri tegas dan berlalu dari sana. Pria culun itu langsung luruh di lantai setelah kepergian Fajri. Dia adalah Tono, teman Safira dulu ketika ia masih terlihat culun. Sekarang mereka masih dekat namun tidak seperti dulu, karena Fajri menuntut lebih banyak waktu senggangnya. Culun, lo berani banget sih nantang Tuan Fajri. Jangan sampai lo tinggal nama setelah ini. Mana berani ngancam lagi. Lo siapa?" bentak mahasiswi yang ada di sana. Dan masih banyak lagi ucapan para mahasiswa lain yang menghujat keberaniannya. Tanpa mereka sadari ada seorang laki-laki yang tersenyum tipis melihat hal itu. "Sialan, siapa laki-laki itu? Kurang ajar banget, mana pakai nantangin lagi, dasar," batin Fajri kesal. Ia segera pergi menuju kantor dan tak lupa meminta para penjaganya berjaga-jaga untuk mengawasi Ivana dan Safira. Ia yakin ada orang yang tengah berusaha untuk berbuat jahat kepada mereka. "Siapapun dia, aku tidak akan melepaskan mereka. Cukup bunda yang diculik setelah menikah karena keteledoran ayah. Sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun untuk membahayakan keluargaku," ucap Fajri berapi-api. Tak lama mobil yang dikendarai Fajri berhenti di lobi perusahaan. Ia terkejut ketika mendapati mertuanya tengah menunggu di ruang tunggu perusahaan. "Pa," sapa Fajri mencium tangan mertuanya itu. "Fajri, apa kamu sedang sibuk, Nak? Ada hal yang harus Papa bicarakan sama kamu, ini penting," ucap Andika.
Aji cuma punya waktu 30 menit, Pak. Ayo ke ruanganku, ucap Fajri. Mereka segera bergegas menuju ruangan pria tampan itu untuk membicarakan sesuatu yang terlihat begitu serius. Ada apa, Pak? Apa yang terjadi? Tanya Fajri ketika mereka sudah duduk di atas sofa ruangan itu. Begini Fajri menantu Papa, melihat kebahagiaan Sapira rasanya Papa dan tidak ingin menuntut banyak hal dari kalian. Apalagi untuk meminta kamu dan Sapira mengunjungi keluarga besar Papa. Hanya saja kakek Sapira ingin bertemu dengan istrimu, karena saat ini beliau tengah berada di rumah sakit, ucap Andika berusaha untuk tenang. Papa dan Mama paham jika sebentar lagi Sapira akan melaksanakan ujian semester dan kamu juga sedang memiliki banyak pekerjaan. Namun Papa minta kamu untuk membawa Sapira pulang barang 1 atau 2 hari untuk melihat kakeknya, karena Papa takut jika mereka tidak lagi sempat untuk bertemu. Terang Andika lirih. Baiklah, sore ini kita akan berangkat tapi Aji nggak bisa janji. Kami akan lama di sana, Pak, karena banyak kewajiban yang harus kami lakukan di sini. Jika Sapira libur nanti, mungkin aku bisa ambil cuti barang 1 atau 2 minggu. Aji harap kita bisa saling mengerti satu sama lain, Pak, ucap Fajri. Terima kasih banyak, Nak, terima kasih. Papa akan memberitahukan kepada Mama agar dia bisa bersiap-siap. Ucap Papa senang dengan mata yang berkaca-kaca. Iya, Pak, semoga kakek bisa diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Tok, tok, tok. Permisi Tuan, rapat akan dimulai 10 menit lagi, ucap Indah. Baiklah, Pak, aku harus pergi, nanti sore kita akan berangkat, ucap Fajri berjalan keluar. Terima kasih Fajri, kalau begitu Papa pergi dulu, ucap Papa berkaca-kaca. Ia berjalan cepat keluar dari gedung agar bisa pulang dan berkemas. Begitu juga dengan Fajri, ia harus menghadiri meeting penting pagi ini. Kosongkan jadwal saya 2 hari ke depan, Mbak. Jika tidak bisa dipindahkan, minta Aksa untuk menggantikan saya, ucap Fajri. Baik, Tuan. Fajri segera memulai rapat pagi ini dan menyelesaikan agenda yang sudah dijadwalkan hingga nanti sore.